Nuo Qianyuan tidak peduli dengan bak semacam itu. Yang benar-benar dia pedulikan adalah tokoh-tokoh kunci seperti Jia Luo, dan hanya orang-orang setingkat Jia Luo yang bisa membiarkannya melihat kedua kali. Ketika saya kembali ke kediaman, saya terkejut menemukan bahwa Feng Tianxing tidak ada di kediaman, dan ruangan itu kosong. Saat dia melihat pemandangan ini, mata Nuo Qianyuan meredup, dan setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Anak baik, kamu menggunakanku sebagai tameng, tapi kali ini seperti yang kamu inginkan. Jadi kamu dapat melakukan sesuatu untukku dengan ketenangan pikiran, dan keuntungan di masa depan akan sangat diperlukan untukmu. Ketika Nuo Qianyuan melihat bahwa Feng Tianxing tidak segera ada di sana, dia bahkan memikirkan apa yang terjadi padanya hari ini, menjadi sasaran orang-orang, dan diikuti oleh orang-orang yang dikirim oleh Jia Luo. Ini semua adalah manifestasi dari perhatian Jia Luo padanya. Namun, perlakuan semacam ini tidak membuat Nuo Qianyuan merasa kesal, sebaliknya malah sedikit senang. Karena semakin Jia Luo fokus padanya, semakin sedikit dia memperhatikan variabel Feng Tianxing. Hanya Feng Tianxing yang bisa membiarkan dia membuat umpan dengan ketenangan pikiran. Setan lain tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Nuo Qianyuan sangat yakin Feng Tianxing akan mengejutkannya. Meninggalkan kediaman lagi, Nuo Qianyuan secara khusus memasang cincin sumi di jarinya yang mencolok, lalu pergi, memasuki pasar gelap kota Wujian sepanjang jalan. Setelah membayar mahal, dia lari ke pasar gelap. Tujuan Nuo Qianyuan sangat jelas, untuk menarik perhatian Jia Luo dan membuatnya mengendurkan kewaspadaannya terhadap Feng Tianxing. Tindakan membawa cincin Sumeru ke pasar gelap tidak hanya untuk berpura-pura kembali untuk menemukan Feng Tianxing, tetapi juga untuk menarik perhatian Jia Luo. Lagi pula, masuk akal untuk bisa membeli apapun di tempat seperti pasar gelap, jadi tidak mungkin Jia Luo tidak memperhatikan. Begitu Nuo Qianyuan memasuki pasar gelap, anak buah Jia Luo mengikutinya jauh-jauh, dan ada lebih dari satu dari mereka. Setelah kehilangan Nuo Qianyuan sebelumnya, setan-setan ini panik di dalam hati mereka. Tidak banyak darah di aula Jia Luo. Jika misi gagal, nyawa mereka akan terancam jika mereka kembali. Lusinan setan masuk ke pasar gelap, dan bahkan presiden pasar gelap di kota Wujian terkejut. Dia buru-buru datang ke tempat kejadian secara langsung, berpura-pura menjadi iblis biasa dan duduk bersama bawahan Jia Luo. Baru setelah dia yakin bahwa bawahan Jia Luo menargetkan Nuo Qianyuan, dia menemukan alasan untuk duduk di samping Nuo Qianyuan, dan menjelaskan melalui transmisi suara berapa banyak setan di sekitar Nuo Qianyuan yang menatapnya. Nuo Qianyuan tersenyum. Ada apa dengan si kecil ini? Lelang berlanjut. Kali ini aku di sini hanya untuk melihat apakah ada harta yang aku suka. Jangan khawatir, aku pasti bisa membelinya dengan sumber daya dari keluarga utara. Bawa saja mengeluarkan yang terbaik. Dengan kata-kata Nuo Qianyuan, kepala pasar gelap di kota Wujian dengan cepat setuju, dan Transsion memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan semua harta akhir dari beberapa lelang berikutnya. Sebagai keluarga iblis besar, Nuo Qianyuan pasti memiliki sumber daya yang melimpah, dan dia bisa membeli banyak barang. Selama Nuo Qianyuan mengangguk, dia pada dasarnya dapat memutuskan kepemilikan. Namun, dengan cara ini, pasar gelap tidak akan menghasilkan banyak uang, dan presiden pasar gelap di kota Wujian diam-diam mengatur banyak orang, bersiap untuk menaikkan harga sedikit, agar tidak kehilangan terlalu banyak uang. Di pasar gelap, lagi pula, siapa yang tidak ingin menghadapi keluarga besar Mozu? Saat itu, tidak ada yang berani mengikuti harganya, dan semuanya dijual dengan harga murah. Itu tidak tepat untuk menyebarkan berita. Karena semua pengaturan dibuat satu persatu, akhirnya pelelangan dimulai di bawah pengawasan semua orang. Jia Luo tiba-tiba datang ke sini, dan duduk di kursi pojok, berniat untuk mengamati apa tujuan dari Nuo Qianyuan. Tidak lama kemudian, iblis masuk dan datang ke sisi Jia Luo untuk mengirimkan suara. Yang mulia Jia Luo, iblis yang berbicara dengan Nuo Qianyuan sebelumnya telah ditemukan. Mereka semua adalah generasi yang lebih tua dari keluarga besar. Banyak bawahan yang belum dapat mengetahui nama dan pantangan untuk saat ini. Itu adalah diharapkan beberapa hasil akan tersedia dalam 2 hari. Jia Luo berpikir sejenak sebelum mengangguk. Melanjutkan, Jia Luo tidak terkejut bahwa dia tidak dapat menyelidiki identitas iblis-iblis ini sejak awal. Itu masih kalimat yang sama. Iblis yang bisa berteman dengan Nuo Qianyuan memiliki beberapa latar belakang. Jika tidak mereka hanyalah Nuo Qianyuan dalam umur panjang. Gelombang kecil yang tidak berarti. Teman di level ini butuh waktu lama untuk diberi makan dan diberi makan. Memikirkan informasi yang dia peroleh sebelumnya, wajah Jia Luo sedikit jelek, karena total ada lebih dari 10 setan. Kekuatan 10 atau lebih iblis ini tidak kalah dengan miliknya, dan ada keluarga besar di belakangnya. Dan dia sendiri adalah musuh yang kuat, belum lagi kemunculan lebih dari 10 yang tiba-tiba. Feng Tianxing benar-benar bisa memberiku masalah. Apakah kamu sudah tahu di mana Feng Tianxing sekarang? Dalam kegelapan, iblis muncul dan kembali dengan hormat. Kembali ke Yang Mulia Jia Luo. Sejauh ini tidak ada jejak Feng Tianxing yang ditemukan.
Tetapi bawahannya dapat yakin bahwa Feng Tianxing pasti telah memasuki kota Wuji. Jia Luo merenung sejenak sebelum berbicara. Hubungi dia sesegera mungkin. Anda dapat menggunakan kondisi apapun untuk memenangkannya. Sumber daya, populasi, reputasi, status, selama dia meminta Feng Tianxing. Dan saya dapat memberi Anda semua persyaratan. Saya setuju. Magang ini dapat membuatku merasa nyaman. Baru sekarang Jia Luo menyadari betapa bodohnya dia ketika dia menerima Feng Tian sebagai murid. Jika Feng Tianxing bukan muridnya, dan dia tidak berbicara tentang seni bela diri, apa yang akan dia lakukan jika dia seorang jenius? Sebelum kekuatannya belum meningkat dalam arti sebenarnya, dia hanyalah iblis yang berbakat, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi sekarang, Feng Tianxing adalah muridnya, salah satu muridnya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan yang terbaik di antara mereka. Sebelum Feng Tianxing menyatakan bahwa dia akan merobek wajahnya di depan semua iblis, dia tidak dapat menyerang Feng Tianxing sesuka hati. Dengan begitu banyak murid yang menonton, saya dapat menemukan alasan untuk membunuh murid saya hari ini. Tetapi bagaimana dengan besok? Murid-murid itu dapat bekerja untuk Jia Luo dengan ketenangan pikiran, bukan karena kebaikan Jia Luo dalam mengajar mereka saat itu. Dan sekarang ketika pertumpahan darah dimulai, mereka tidak menyerang murid mereka sendiri. Sekalipun ada kejahatan serius atau kesalahan besar, Jia Luo akan selalu melindunginya, sehingga ia dapat mempertahankan yayasannya. Hanya ketika ada perbedaan barulah ada celah, dan murid-murid ini akan merasa nyaman melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tapi sekarang, Feng Tianxing telah memimpin, dan dia belum secara langsung menyatakan sikapnya untuk mengkhianati Jia Luo, apalagi berdiri langsung di sisi berlawanan dari Jia Luo. Jia Luo bahkan dapat merasakan bahwa jika Feng Tianxing bertemu dengannya, dia pasti akan memanggilnya tuan dengan baik. Dan beberapa murid sudah mulai bertanya pada Feng Tianxing apa yang harus dilakukan dengannya. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Jika kepala berduri ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang masuk akal, maka masalah yang harus saya selesaikan di masa depan akan meledak. Semakin dia memikirkan Jia Luo, semakin dia merasa marah. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Feng Tianxing begitu mampu menimbulkan masalah?